Saya ini sekarang kedatangan tamu Bang Eko dan Bang Soleh dari Cahaya Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan memang sebetulnya kita mau rapat Bang ya? Iya. Mau rapat pembentukan lembaga perlindungan dan pemberdayaan orang-orang stroke terlantar. Tapi karena beberapa teman berhalangan kita tunda. Tapi tadi kita mendapat kabar baik. Saya mendapat telepon dari Pak Haji Ali Asali ya? Iya, Cirebon. Cirebon ya. Dia sudah akan memberikan wakaf tanah dan gedung untuk lembaga ini. Dan alhamdulillah habis lebaran Bang ya kita rencana berkunjung ke Cirebon ya. Insya Allah. Dan juga sudah bersedia bergabung Dr. Aji Saptaji, sudah menyatakan kesediaannya sebagai pendiri. Nah, mungkin nanti sambil berjalan menjelang lebaran ini kita diskusikan sampai langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi kita ini sekarang kan mau ngobrol-ngobrol aja nih. Saya Bang Eko sama Bang Soleh saya nggak hilang kangen saya. Karena kan perjalanan Jogja Bandung itu sangat mengesankan ya. Bukan hanya bagi saya tapi bagi mereka juga berdua. Bang, saya mau nanya dulu Bang. Abang dulu pernah di Greenfish ya? Iya, sebentar sih Om. Berapa lama itu? Nah, kurang lebih 3 tahun. Sebelum menikah ya? Iya, jauh sebelum nikah. Di mana itu? Di Kalimantan. Oh, Kalimantan ya. Greenpeace itu kan sebuah organisasi lingkungan yang terkenal di Inggris itu. Di seluruh dunia sih sebenarnya. Seluruh dunia. Gerakan paling luar biasa waktu itu di Australia. Sampai kapalnya kan dibom di sana. Ya, saya pernah dengar. Memang luar biasa itu. Keberaniannya tuh aktivis. Ya, itu. Nah, Abang waktu di Greenpeace itu apa? Abang pernah lakukan demo atau apa ya? Enggak, saya cuma kontributor untuk lingkungan hidupnya, hutan terutama. Hutan ya? Ya. Apa aja kerjaannya Bang? Banyak ngasih informasi data tentang kerusakan lingkungan di sana dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah sesuai atau enggak gitu. Itulah yang menyebabkan Abang Eko itu sangat berdedikasi terhadap persoalan sosial lingkungan ya. Iya. Nah kemudian balik ke Bekasi ini gimana ceritanya? Balik apa nikah atau gimana? Ya itu diajak nikah. Oh diajak nikah. Oke, nikah gitu. Ya karena pilihannya cuma 2 Om. Jadi nikah atau nggak jadi nikah gitu. Kalau jadi nikah saya nggak di Kalimantan. Kalau nggak jadi nikah ya saya tetap di Kalimantan. Gitu. Oh gitu ya. sampai membusuk di sana. Jadi begitu ceritanya. Nah sekarang saya beralih nih Bang Soleh. Bang Soleh ini kan mengawal kita dulu ya. Kita sama-sama perjalanannya. Tapi saya belum tahu Bang Soleh itu siapa. Bang Soleh itu masih bujangan apa udah menikah? Bujangan Pak. Bujangan. Umur berapa sekarang? Umur sekarang ya 21 lah. 21 ya. Ya masih muda lah. Ya kan. Terus bagaimana Abang bisa bergabung di Cahaya Foundation? Itu tuh awalnya saya patwal CO, cewek Bang Dul, terus lama-lama coba jelaskan faktual itu apa? ya ngawal ambulan gitu loh Pak. Kayak bantu ambulan dalam kemacetan. Oh gitu. Betul. Terus awal diajak sama Bang Dul jadi connect lah, diajak. Nah terus dapat kepercayaan nih dari Pak Eko nih, suruh megang mobil Cimul. Terus Abang spesial luka ya? Bukan. Stroke. Sekarang stroke. Dulu kan Abang tuh menangani saya sangat profesional. Sangat perfect lah ya, sempurna ya. Cuma yang nggak suka tuh cengengesannya itu.
Abang pernah saya bentak ya? Itu buat ngilangin itu galaunya dia itu. Abang sakit hati nggak saya bentak itu? Ya, berarti kan dalam sebuah kayak seperti itu kan wajar kan. Mungkin kan ada emang posisi lagi capek, ada emosi kan. Iya iya. Oke. Biasanya kalau yang seperti itu malah yang sakit hati sebetulnya nggak bentak om. Karena dia ngetawain pasien dulu. Saya ketawain dia diam ya. Tapi pas saya lihat sana dia ketawa lagi. Kurang ajar dia. Aduh. Ya itu namanya perjalanan kita ya, antik lah. Kalau nggak begitu kan nggak ada kisah ceritanya Pak. Iya iya iya. Nah saya mau pengen tanya nih Bang Eko. Ini kan perjalanan itu cukup ya kita sampai terhenti di Banjar ya. Iya. Saya pengen tahu nih Bang Eko ya. Penilaian Bang Eko sejujur-jujurnya dengan saya ini. Saya ini orangnya kayak apa? Apakah kayak saya ini orangnya pemberang, pemarah, atau bagaimana? Atau ketika misalnya kita persiapan, saya nggak ada uang, itu gimana? Kok Abang Eko bisa mau menyumbangkan uang 10 juta itu saya ingat. Dan kita kan sering bertengkar. Ya. Kalau kita lagi ngurus surat-surat tuh ke Kapolri, kemana ke Kapolres, ya kan bertengkar terus kan. Abang begini, abang pengen begini gitu. Gimana Bang? Coba Abang kasih penilaian. Saya ini apa waktu itu? Bagaimana? Yang jelas baper sih saya lihat. Oh, baperan banget ya. Baperan saya orangnya. Baperan banget. Saya perhatiin ternyata rata-rata mungkin ini persepsi saya aja ya. Ya. Apa mungkin semua pasien stroke seperti itu gitu. Ya mungkin. Mudah-mudahan sih enggak gitu. Mudah-mudahan enggak. Cuman saya lihat kok banyak yang seperti itu gitu. Memang banyak. Saya juga mengalami masa-masa itu. Tapi kan ketika saya berhubungan dengan Mas Eko ini kan kadang-kadang Bang Eko ini juga kan kadang-kadang orangnya kan apa juga ngeselin juga kan. Dikit-dikit omongan saya di debat kan. Dan dikit-dikit merujuk kepada Google. Ya Kak, kalau saya kan pegangan mau mendebat orang yang nggak ada pegangan. Kalau saya selalu berpegang pada. Tapi saya berjiwa besar karena ternyata Bang Eko ini banyak sekali meluruskan saya. Contohnya misalnya dokter. Dokter saya nulis D besar, R besar. Dia bilang itu salah itu. Dulu betul itu salah kata dia. Kan saya marah banget. Saya pikir itu dokter D besar, R besar. Dia bilang itu kan apa namanya? Itu honoris causa. Honoris causa. Sekarang kan, ini begitu. Jadi saya udah buat terus sama dia tuh. Setiap kali ada sesuatu dia debat dan dia merujuk pada Google. Nah ternyata kemudian benar bahwa dokter yang honoris causa D besar R besar. Dokter yang kuliah D besar R kecil. R kecil gitu. Jadi R kecil dokter. Ya. Jadi itu ternyata menyebalkan di awalnya tapi ternyata benar gitu kan. Ya karena saya selalu pakai bukti om. Dan selalu pakai Google. Semua problem di Google. Setiap debat dia pakai Google. Sehingga saya tersudut terus. Google. dan asiknya setelah itu pasti ngomel-ngomel. Nah, saya biasanya kalau ngetes orang begitu. Saya lihat tingkat emosi sampai setinggi apa. Di situ saya baru bisa tahu nih orang itu seperti ini gitu. Terus Bang, waktu kita di mana tuh ya? Di masjid Bang. Di masjid yang jalannya begitu-gitu. Ya kan? Saya kan sempat kesal juga sama Abang. Mungkin Abang nggak tahu tuh ya. Di masjid yang kita nginep berarti ya? Bukan yang nginep itu yang jalan itu. Yang nginep. Yang warung itu. Yang nginep kan kita makan bakso dulu kan sebelumnya. Di warung. Iya, kan kita makan bakso dulu itu sebelumnya. Kan itu kan Abang kan kalau nggak salah nggak tidur di masjid ya, tidur di luar. Mobil. Ya? Di mobil. Itu saya sempat kesal sama Abang karena maksud saya tolong dicek dulu di masjid itu supaya apa namanya? Supaya di-clearkan lah bahwa kita bisa nginep di situ ya. Ternyata sampai saya mau sholat Isya itu belum ada pembicaraan. Sampai akhirnya saya marah juga tuh. Dan kemudian saya tahu ternyata Bang Soleh udah ngomong ya. Udah ngomong. Tapi sebelumnya saya nggak tahu tuh. Sempat kesel juga sama Abang tuh. Sampai waktu Abang lagi ngobrol di sebelah sana tuh. Abang lupa kali ya. Abang ngomong, saya bilang itu dicek dong itu. Abang bilang itu udah di apa? Udah Soleh yang Pak kata. Iya. Kata kan saya bilang saya marah mente tuh. Harusnya ente yang ke sana. Saya bilang gitu kan. Tapi saya bilang lah, saya berdosa juga ini.
Enggak, Nah, abang merasa nggak saya kesel waktu itu? ya ngerasa, tapi kan saya orangnya cuek Om. Saya pikir kalau udah selesai ngapain lagi dibahas gitu. Oke. Saya orangnya cuek, orang mau marah seperti apapun, saya nggak terlalu anggap Om. Terus gimana Bang? Selama di perjalanan Bang, penilaian Abang terhadap perjalanan itu, terhadap saya gimana? Sama dari mulai awal lah. Kalau saya karena orangnya cuek, nggak terlalu mikirin apapun sih Om. Ya. Jadi semua orang itu pemarah, baperan atau apa, selama nggak kasar secara fisik, nggak masalah buat gitu. saya. Oh iya. Jadi saya nggak ingat semuanya Om sebetulnya hal seperti itu. Oh iya. Mungkin Yang saya ingat itu kalau fisik gitu, saya akan ingat itu. Terus apa namanya waktu di perjalanan yang paling mengesankan apa gimana? Yang paling Mengesankan? semuanya mengesankan sih. Nggak, maksudnya yang paling itu di antara. Pas di Jogja Om, yang saya tanya itu kok banyak apa? Bango apa ya? Iya banyak bango. Macam bango gitu, Pak. Iya, terus ternyata di setiap beberapa pojok itu ada kandang burung burung hantu. Pak itu yang cerita, Pak Iskandar cerita. Yang di lokasi Pas itu. sebelum perbatasan Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Pak Iskandar ikut jalan itu. Pak yang Pak Iskandar ikut. Iya. Itu sampai saya videoin benar-benar itu. Jadi gimana ceritanya? Pas saya lihat ke sawah, banyak burung bango. Burung bango. Terus ada kandang-kandang kecil gitu di tengah sawahnya. Saya tanya itu kandang apa? Itu burung hantu gitu. Oh, Fungsinya buat apa? Saya tanya gitu. Iya. Ya itu buat makan tikus. Wah, ternyata arifan lokalnya luar biasa. Nggak pakai mereka nggak pakai pembasmi hama yang pabrikan. Oh, itu kan kalau kita lewatin malam, Abang ngerasa nggak lewatin malam? Iya. Bagaimana perasaan Abang? Kalau malam itu kan, kalau udah malam itu kan tegang juga itu. Biasa aja sih yang pas jalan sama Om yang sampai Kulon Progo itu sebelum kota itu kan malam kita sampai juga. Jam 7 ya itu sebelum Misa. Itu enak aja sih menurut saya. Saya sih selama nggak ada beban apapun sih enteng buat saya. Ya, memang gampang tidur deh. Bagus, itu bagus itu. Kerjaan lapangan seperti Abang tuh saya kagum karena lepas-lepas gitu ya. Iya. Nggak ada yang menjadi beban pikiran ya. Nggak ada. Saya cuma kesel ya itu aja pas unit. yang unit rontok yang di Nagrek itu. Oh, yang Nagrek kita mogok itu ya. Iya, itu saya kesel banget itu. Karena itu berpengaruh ke perjalanan kita. Harusnya kita udah istirahat. Kita masih di situ sampai tengah malam itu kan. Sampai mau subuh gitu. Iya, nggak mau subuh sih, kita sampai hotel jam 2. Dan kalau Bang Soleh ada nggak catatan Bang waktu kita di jalan terhadap saya, terhadap perjalanan itu? Jadi kalau saya sih malah ya buat pengalaman Pak. Jadi banyak pengalaman sih itu selama perjalanan tuh. Bang, Abang tau nggak? Saya tuh lucu banget waktu Abang naik sepeda, ya kan? Kan sepeda itu tuh sakit. lecet. Jadi Bukan itunya tempat duduknya keras itu. bukan. Kasusnya kan gini kan kita mau berangkat ya. Sepeda itu kan dikasih pinjam sama siapa alumni SMA. Iya, Probo ya kan. Saya bilang kan sama Bang Eko, Bang. Udah dibalikin belum tuh? Masih di rumah Bang Dul ya? Oh, Bang siapa? Bang Dul. Oh, Dul. Belum dibalikin. Tahu belum ya? Udah ikhlas ya. Jadi kan waktu itu kan dipinjemin kan. Saya bilang sama Bang Eko, ini buat apa sepeda dibawa-bawa gini? Marah dia kan. Itu tanggung jawab saya. Oke, tanggung jawab. Nah sampai di sana rupanya Bang Eko cuma sebentar doang ya. Diserahin mente. Iya sih saya itu. Gue bilang sama Soleh, tuh ledes nggak pantat lo. Itu akhirnya diganjel pakai handuk Pak. Yang itu mendingan tuh. Maksud gue itu menyindir Bang Eko gitu. Bang Eko ini buah gitu. Ternyata yang disuruh pakai ente. Tapi ternyata ente orangnya baik banget ya. Ente nggak kepengaruh dan ente senyum-senyum aja. Itu menikmati sepeda Pak. Jadi kita menikmati suasana di jalan gitu. Memang luar biasa ya perjalanan kita ya. Terutama ketika melewati apa sih itu yang nggak ada rumah, nggak ada apa itu. Iya. Ya itu mulai jalan Dendels yang selatan ya. Nah, Dendels selatan itu jalan apa? Yang nggak ada rumah, nggak Iya, ada pinggir laut. nggak ada tempat jajan, luar biasa ya. Yang ada peringatan tuh hati-hati tsunami. Iya.
itu luar biasa. Ya itu kita baru dapatnya itu setelah udah dekat pom bensin kan itu. Dekat mau tidur. Oh iya, saya udah lupa nama-namanya itu. Abang tahu nggak saya luka mulai di mana? Saya lupa. Kaki saya tuh pecah di mana mulai? Di sebelum ke atas, sebelum ke kota apa? Tempatnya Pak Tugas, kota apa namanya? Oh, Gombong, bukan? Bukan, sebelum Gombong. Pak Tugas itu Yuk. apa? Wilayah kabupaten ya, kalau Subju kan kecamatan. Gombong kecamatan. Apa itu? Setelah Purworejo, yang jelas setelah Purworejo. Iya. Tapi sebelum Banyumas. Apa itu? Ya itu Om di situ kenanya tuh sebelum kita nginep di hotel yang pertama. Iya, ya, itu memang sangat luar biasa. Saya tuh cuman khawatir misi nggak tercapai gitu kan. Untung kita sampai Jawa Barat ya, kalau enggak kita tuh sayang banget. Dan perjalanan itu kan saya paksakan. Dan saya kenapa nggak kepikir kita pakai Engrang, pakai itu ya, yang dua itu. Kenapa nggak ada yang kepikir waktu itu? Waktu itu saya udah mau beli tuh rencananya, cuman belum sampai ke rumah. Saya udah beli tuh. Iya, artinya yang Lewat online iya, ya. yang seperti pendaki gunung gitu kan. Padahal kalau pakai itu mungkin kita bisa sampai. Belum tentu juga. Belum Kalau tentu itu juga, kan itu cuman buat nahan kalau kita naik atau turun. Bukannya jalan biasa begitu. Enggak, yang dikempit itu yang enggak itu. Oh, yang dikempit itu. Belum tentu juga sampai, itu lama juga. Lama juga ya? Iya. Butuh penyesuaian juga buat yang nggak biasa make. Paling banter kursi roda paling kalau mau itu, cuman pakai tangan begini. Iya, saya kan tahu sendiri kan, saya kan nggak mau orangnya waktu kecelakaan aja kan saya balik lagi. Iya. Gitu. Saya mau konsisten. Bener, waktu kecelakaan kita udah tidur di sini, balik lagi jalan ke sana. Ya itu. Sama, saya juga konsisten pakai begitu. Alhamdulillah. Ya syukurlah. Mudah-mudahan kita sekarang nih abang ini tadi apa nih cerita bawa makanan gitu? Ini dari donatur buka puasa buat dibagi-bagi ke jalan atau ke rumah sakit. Oh gitu, jadi oke, kita dapat sisa, kita makan buka sini ya. Iya. Jadi tentang pembicaraan lembaga Ngasih makan orang puasa kan halnya besar ya, kan kita semua di sini puasa. Iya, Saya iya, sisain 5 piece. Alhamdulillah. Ya itulah, mudah-mudahan silaturahmi ini terus berjalan. Dan kemudian tentang lembaga itu, saya bilang tadi ada perkembangan, ada telepon dari Pak Ali dari Cirebon. Amin. Rupanya dicek dia dari grup pejuang sehat ya, grup di mana saya adminnya di situ. Alhamdulillah, habis Lebaran kita Ke Cirebon. Cirebon. Itu kan Bang Eko sekarang kan punya mobil operasional ya. Itu bisa dipakai ya. Insya Allah. Coba cerita mobil operasional itu gimana ceritanya sedikit. Masa nggak? Dari donatur itu. Abang ini dari donatur ke donatur ya? Jadi ambulan 3 unit, mobil sama umroh dari donatur semua. Umur donatur ya? Luar biasa abang. Karena orang percaya sama abang ya? Belum sadar mungkin Om. Kalau saya percaya sama abang, saya kan mana ada saya kontrol keuangan ini. Saya percaya sama Allah dong. Karena begini loh, saya melihat antara keikhlasan dengan kekhawatiran abang nggak jujur itu lebih banyak saya lihat ikhlasnya abang. Orangnya ikhlas. Maka kan nggak pernah kan saya kontrol bang bagaimana uangan kan. Karena saya percaya betul abang itu ikhlas. Saya malah tunggu ditanya Om. Karena nomboknya banyak. Nomboknya banyak ya. Banyak. Dan saya percaya itu bang. Saya percaya kalau itu. Saya percaya kalau itu. Karena 10 juta itu aja cuma selesai sampai pertama doang itu kita pas survei itu. Iya, iya. Saya percaya kalau itu bang. Jadi memang luar biasa. Jadi itu mobil operasional dikasih. Iya. Dan itu karya abang ya, luar biasa ya karya itu. Jadi abang merasakan perjuangan ini memang betul-betul dari hati nurani ya. Bukan, artinya bukan gua pengen nyari duit sini enggak ya, nggak ada ya. Malah banyak tekornya. Banyak tekornya. Itu mobilnya dia nambah AC pakai duit saya. Mobilnya dia nambah AC pakai duit saya. Kalau Bang Soleh ini kan udah punya pacar lah. Baru diputusin lagi.
Diputusin lagi gimana? Rasanya kita belum pernah pacaran tuh diputusin lagi. Gimana cerita sih bang? Tenang aja bang, baru 21 kan? Nabi 25 ya. Thomas Alva Edison tapi gagal 9.999 kali, berhasilnya cuma sekali lah. Tenang aja lah. Ya. Abang enjoy kerja di Cahaya Foundation? Sangat menikmati. Padahal nggak digaji dia. Nggak digaji ya? Nggak digaji. Tapi abang operasionalnya dapat kan dari apa? Lintas Inpak ya? Ya, subdis. Dan itu udah diatur sistemnya oleh Cahaya Foundation ya? Dia sendiri yang ngatur dah. Oh, dia yang ngatur ya? Semua ke drivernya. Oh, drivernya ngatur ya? Ya. Kalau misalnya dapat banyak ya Buat mereka juga gitu. buat mereka, kalau enggak juga itu risiko ya? Iya. Bang Dul kemarin cerita itu kan kalau operasionalnya apa? Nah, kecil ya ada risiko ya. Saya kan siswa juga Pak, kalau dapat operasional lagi gede, saya izin untuk mungkin. Oh gitu. Iya. Pinter Jadi dia. abang juga bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian mobil Dan ya. dia baru pegang ambulan Cahaya Foundation baru 2 bulan udah peringkat 2 dia pencapaiannya. Oh gitu. Bagaimana ada Yang tertinggi. ada ukurannya? Abang bikin ukuran. Terbanyak pelayanan lah, simpel aja kalau saya sih. Ya. Sekarang abang ini kan nangani orang stroke ya. Oh, sejak kapan? Sejak Mana mana? langsung. Ya, makanya ambulannya itu ada logonya sama stroke sih. Mobil keluar, kemudian harus dirombak total. Nah ini kan setelah pemakaian yang sebelumnya, itu masuk bengkel tuh habisnya lumayan. Masuk bengkelnya sendiri udah 12 juta. Terus macam-macam sampai ngecat ulang ini total, otomatis dibenerin semuanya. Ya pokoknya bisa beli mobil second lah itu. Gerobak ulangnya. Akhirnya saya serahin ke dia yang lebih apa Lebih apik ya. apik ininya. Orang masih sampai sekarang masih bulus. Terus itu bang udah berapa yang orang stroke yang dilayani sama abang? Kalau untuk itu dari pengalaman saya Ya misalnya berapa gitu kira-kira lah. Kemarin aja bulan kemarin sekitar 30-an. Siapa yang bilang 60? Total. Total Cahaya Foundation udah nangani orang stroke 60 ya? Iya. 60 itu dari sejak kapan? Dari sejak Desember. Desember ini? Iya. Berarti baru berapa bulan itu? Iya. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan 60 ya? Nah, terus kemudian yang abang lakukan apa? Abang ditelepon oleh telepon? kita dibawa ke Rumah sakit? itu kita Bawa? bawa. Nah, terus di sana abang ngurus administrasinya Iya. apanya? Di GD. Ngurus. Sampai dia masuk perawatan. Iya. Dari belakang dari dia menang. Sampai pulang lagi. Sampai rawat jalan. Oh, abang itu monitor ya? Iya. Oke. Terus dari sekian orang itu yang abang pernah layani orang stroke itu, ada nggak kendala yang menyebabkan abang kesel atau abang nggak nyaman? Jadi bilang ada sih ada cuma kayak berusaha buat Nyaman aja. nyaman kayak tempat aja. Oke, sekarang ada nggak kira-kira yang cerita orang yang mungkin abang nggak kesel tapi abang bikin nyaman, abang kesel tapi abang bikin nyaman? Ada nggak misalnya seperti apa? Misalnya di rumah sakit itu ada kendala, susah penerimaan, Oh, Gampang semua sih. kalau gitu alhamdulillah ada semua. lancar semuanya karena jaringan Cahaya Foundation bagus ya di rumah sakit Bekasi. Terus dari pasiennya, keluarganya, ada nggak yang kira-kira yang bukan abang nggak nyaman? Kalau untuk keluarga sih tergantung kita Pak. Kalau misalnya memang kita khawatir lebih masalah ini untuk ini juga selesai ya. Oh gitu. Ya kalau mau gimana? Terus abang sendiri atau dibantu? Ya kan sendiri Pak. Paling ada ya? Dibantu sama teman-teman gitu. Relawan ya? Ya, relawan juga sama yang lain. Jadi luar biasa ya. Sudah 60 dari Desember ya untuk melayani itu kan karena belum ada perencanaan yang matang juga ya. Nanti kalau sudah ada perencanaan yang matang itu lebih berat lagi. Karena kalau nggak salah kata Kepala Dinas Kota Bekasi waktu itu berapa bang orang stroke di Kota Bekasi? 7.000. 7.000 Pak? 7.000. 7.000 ya jumlahnya ya, banyak itu. Nah nanti kalau kita sudah tersambung dengan lembaga ini tentu lebih
Iya. Lebih terkoneksi lagi programnya dari mulai bawa ke rumah sakit, pulang, kemudian sampai kepada rehabilitasi. Iya, sampai rehabilitasi. Rehabilitasi. Sampai sembuh, pulih. Rehabilitasi komprehensif atau holistik menurut istilah sahabat-sahabat kita di Kresna. Oke, kita bentar lagi buka ya. Terima kasih nih Bang Eko nih udah dibawain. Nih kabat nih. Terima kasih buat donatur. Nah ini semua kalau Bang Eko itu semua donatur. Ini yang bikin Devin. Apa tuh? Rumah yang tempat kita serah terima. Serah terima ambulan kemarin itu. Oh gitu. Oh itu ya. Yang bikin Devin ini. Jadi jangan aneh kalau kita dikasih Bang Eko pasti dari donatur. Luar biasa. Oke sahabat, sampai ketemu lagi nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Cahaya Foundation.